Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil a'rabi wal ajab. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, termasuk bagian daripada amal soleh yang kita lakukan di bulan haram ini, hendaknya Allah catat kita duduk di majlis ini bagian dari amal soleh di bulan haram. Kita solat berjamaah dicatat sebagai amal soleh kita di bulan haram. Bedanya di bulan haram dengan tidak di bulan haram. Di bulan haram yudha'af li kulli khairin, dilipat gandakan segala amal kebaikan kita. Kita banyak mengira yang dilipat gandakan cuma di dalam bulan Ramadan saja. Ternyata tidak. Allah beri peluang dilipat gandakan amal saleh itu di bulan haram. Bulan haram 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ada 3 bulan, 2 bulan ke depan masih berada di bulan haram. Banyak-banyaklah melakukan amalan saleh dan kurangilah melakukan suatu kezaliman atau dosa di dalam bulan ini. Dan alhamdulillah Allah masih takdirkan kita mengamalkan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan ini bagian daripada asbab yang Allah nanti berikan peluang kepada kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis wa an Abi Kabsyata Umar ibn Sa'd al-Anmari radhiyallahu anhu. Ini nama seorang sahabat lagi yang sebelumnya belum pernah kita dengar, yang sebelumnya belum pernah kita baca. Namanya Abi Kabsyah. Abi Kabsyah itu nama asli beliau Umar bin Sa'd al-Anmari. Ini salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abi Kabsyah. Ini Abi Kabsyah. Setiap Abi kunyah-kunyah yang seperti itu awal mulanya itu di zaman Abi Hurairah. Abi Hurairah lah orang yang pertama kali diberi gelar dengan Abi Hurairah. Nah, ini pula dengan Abi Kabsyah. Nama aslinya Umar bin Sa'd al-Anmari. Nah, itulah beliau Abi Kabsyah. Beliau ini Abi Kabsyah ini khilaf ulama tentang kelahiran beliau. Ada yang mengatakan kelahiran beliau di Syam. Syam di daerah Syam itu ada 4. Syam itu sekarang Syria, kemudian Jordania, kemudian Palestina, ya termasuklah Lebanon. Itu daerah Syam dahulunya. Nah, di situ orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, dalam doa yang pernah kita riwayatkan Sabtu yang lalu itu, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Nabi berdoa dalam khutbahnya, ya Allah berkahi Syam, berkahi Yaman ya Allah. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Kedua-duanya didoakan Nabi, ya Allah berkahi Syam ya Allah, berkahi Yaman ya Allah. Fi Syamina wa Yamanina. Syam kami ya Allah dan Yaman kami ya Allah. 3 kali Nabi berdoa Syam dengan Yaman.
Jadi tidak ada Nabi berdoa di Najd. Najd tu ya Hijaz Saudi gini itulah. Tidak mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najd. Jadi sahabat ada yang bertanya dalam satu riwayat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaif? Bagaimana dengan Najdi? Kenapa Nabi tidak mendoakan Najdi?" Nabi cuma mendoakan Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi Syam kami dan berkahi Yaman kami. Kenapa tidak Najd ya Rasulullah? Najd kenapa tak didoakan? Jadi kata Nabi, fiha fitan wa zalazil. Di sana ada fitnah dan gempa bumi. Nah, fitnah yang banyak disyarah oleh ulama hadis itu di sana itu ada dua yang lahir dari situ, dari tempat itu. Satu namanya Musailamah al-Kazab, nabi palsu yang membuat fitnah. Yang kedua lahir dari situ tu adalah Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Dulu namanya Wahabi, sekarang diganti agak keren sikit namanya Salafi. Maka bagi yang tak faham, bagi yang tak kenal, dikiranya beda. Tidak, itu juga dia. Sama saja, tak ada bedanya. Dulu namanya Wahabi, cuman sudah banyak para ulama mengenalkan ke masyarakat bahayanya Wahabi ini, digantilah namanya dengan nama Salafi. Seakan-akan mengikut para salafus saleh. Padahal tidak, justru jauh daripada pemahaman asli para salafun saleh. Nah, gitulah dia. Jadi Nabi sudah terawang, Nabi sudah tahu, yaitu daripada bagian mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tahu apa yang terjadi di kemudian harinya. Maka itulah tak Nabi doakan Najd tadi, karena lahir dari situ fitnahnya Musailamah al-Kazab, nabi palsu. Susah Nabi Muhammad dengan para sahabat untuk melawan tudingan fitnahan daripada Musailamah al-Kazab. Kemudian lahir pula dari tempat yang sama yang penyebar fitnah pula sampai hari ini. Itulah dia yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Turun sampai kepada kita hari ini. Saking besarnya fitnah anak merasa tak berdosa lagi melawan kepada ibu bapa. Seorang suami merasa tak berdosa lagi menceraikan istri cuman dengan asbab khilafiyah saja, meninggalkan dua orang anak, istri ditinggalkan. Masalah khilafiyah saja, masalah talqin mayat saja. Istrinya tamat pondok, ni cerita nyata ni, asli ceritanya. Kakak kelas saya. Jadi dia berdebat dengan suami tamat umum. Nah, memang Wahabi ini kan sudah kelewatan batas kadang dia cuman memahami teknik industri, yang dikritik masalah musik, dan itu dibawa ke ranah agama. Ini sudah offset nih kalau main bola ini. Lah diangkat taruh aja dek wasit tu bendera dulu, nampak offset. Jadi ini dapat jodoh seorang istri alumni pesantren. Jadi yang dia ni alumni umum, kuliah umum, cuman ikut di Pekanbaru ni kajian-kajian yang kata mereka sunnah. Ikut dapat doktrin dari syekh dia, dari ustaz dia, bahawa talqin mayat tu tak ada. Talqin mayat tu tak boleh. Tak ada istilah talqin mayat tu. Jadi akhirnya itulah meninggallah salah seorang daripada keluarga, diusullah oleh sang istri. Kata istri, talqinkan, kata istri. Karena beliau pernah berwasiat dulu, jika aku meninggal dunia mohon aku ditalqinkan. Ni cari sedialah ustaz yang bisa talqin di kampung tu. Coba mohon ditalqinkan. Oh iyalah, kita di kampung ni memang biasa talqin. Habis selesai dikuburkan, selesai balik pulang ke rumah, langsung berdebat suami istri. Katanya, kok tadi ada suruh talqin, macam mana talqin itu? Tu nak boleh, tak ada dalilnya. Jadi kata sang istri, ada dalilnya bang, boleh bang, bahkan sunnah dan itu disepakati bang, talqin di atas kubur tadi bang. Bahkan riwayatnya lafaznya itu antara lafaz yang dipakai oleh Imam Malik dengan Imam Nawawi sama. Memang begitu di dalam kitab. Ngotot ya ada itu bid'ah itu termasuk bagian daripada syirik. Ziarah kubur aja tak dianjurkan, bla 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 bla. Jadi karena istri punya pondasi kuat, dia merasa bahwa dirinya tentu mesti untuk memberikan suatu
sesuatu yang benar pula lah kepada sang suami. Diambilnya kitab, dalam kitab itu dibacanya. Kitab ini tak berbaris, kitab gundul. Ya, anak pesantren tentu biasa baca kitab gundul. Tengok kan abang bisa baca nih. Ini dalilnya bang. Di sini sudah jelas nih bang, dalilnya bang. Apa nih kitab ini? Kitab kuno, kitab ini nih. Apa dengan emosilah suami. Jadi kemudian memang sudah banyak juga perbedaan-perbedaan kata sang istri itu, kata sang istri itu banyak perbedaan dengan suami dia, katanya dia. Yang mulai dengan ya tapi baru-baru ini dah anak, mulai lahir anak yang kedua ni katanya. Akhirnya ya tak ada, cerai, selesai. Talak 3 langsung. Nah, ini dia. Ini yang tidak yang memutuskan hubungan, yang memutuskan silaturahim disebabkan itu. Itu yang disebut dengan fitnah. Anak berani melawan kepada ibu bapa tak merasa berdosa. Anak merasa dirinya lebih benar. Bahkan mengatakan kepada ayah, aku tak bertanggungjawab kalau ayah nanti masuk neraka. Kalimat itu, beraninya mengeluarkan kalimat itu kepada ayahnya. Karena ayahnya duduk di pengajian kita, pengajian dengan Ustaz Syubhat, kata mereka, ayah akan masuk neraka, lihatlah nanti ya, ayah akan masuk neraka, bahaya nanti ya, aku tak bertanggungjawab ya, berani. Maka anak sudah merasa tak berdosa ketika melawan kepada ibu bapa. Seorang suami tak merasa berdosa lagi untuk meninggalkan anak dan isteri, masalah khilafiyah itu saja. Jiran, tetangga, karib kerabat, dia tak merasa berdosa lagi. Nah, maka itu yang fitnah yang dibawakan oleh pemahaman yang disebut dengan Wahabi dulu, yang sekarang namanya Salafi. Tidak ada pernah kita mendengar curhatan yang baik tentang Salafi jika Salafi ada di salah satu keluarga. Pasti ceritanya buruk aja curhat keluarga tu kita. Dia keluarga ambo ada seorang tu ustaz. Dia di ambo ada tu ustaz. Onde kemenakan ambo ada cik ustaz. Onde pasti tentang jelek aja. Nak ada yang elok kami kodenya tu ustaz. Kami kalau dicap masuk neraka kami. Dakwah mana? Insan mana? Nah, makanya Nabi sudah menerawang, Nabi sudah mengira bahawa itu akan muncul fitnah dari tempat itu, seperti fitnahnya Musailamah Al-Kazab, nabi palsu. Sekarang ada pula pemahaman palsu. Itulah pemahaman yang dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama Wahabi sekarang berganti dengan nama Salafi. Nah, Salafi agak keren sikit, pengikut salaf. Ada pula yang malu dia dibilang Salafi, akhirnya dibilang salaf saja. Kami ini pengikut salaf. Kadang-kadang yang bisa dipengaruhi itu yang tak pernah mengaji, yang jarang mengaji. Kalau yang pernah mengaji, tak kan bisa dia dipengaruhi. Ya, salaf apa? Salaf yang mana? Salaf ni banyak. Ya, salaf baik kata gatal ke salaf yang mana ya? Salaf katanya kadang-kadang bagai salaf katanya. Tak salaf dah salaf. Kami ikut yang salaf saja katanya. Salafun salih itu kurun-kurun generasi, khaira qarnin qarni, kata Nabi SAW, sebaik-baik generasiku, generasi setelahku, generasi setelahku. Itu aja generasi itu yang disebut dengan generasi salaf. Setelah generasi 3 ni khalaf namanya, bukan salaf lagi. Mereka tak faham memahami makna salaf. Salaf yang seperti apa mereka fahami? Oh, salaf yang orang-orang sebelum kita, mak kita tu sudah salaf tu. Kitanya khalaf. Salaf, khalaf ba'da salaf. Mak kita salaf, kita khalaf. Nanti anak kita khalaf, kita menjadi salaf. Ya, gitu dia. Salaf yang mana? Salafus salih, itu dia. Itu dia salafus salih 3 generasi setelah generasi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu. Jadi Yaman mendapatkan doa keberkahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dengan Syam. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Yaman hari ini mendapatkan doa, sampai doa Nabi itu sampai hari ini didapati oleh Yaman. Yaman ada satu daerah namanya Tarim, itu negerinya wali. Ya, wali min auliya ilahi salihin, sebut dengan Tarim di Hadramaut. Nah, orang-orang Indonesia dibuat doa nyanyi, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Nah, jadi kata kawan yang anti nasab tu, tak boleh nyanyi-nyanyi itu katanya. Bagus nyanyi-nyanyi daerah saja. Sekarang ni kan lagi konflik ini, Pak. Ada yang membuatkan isu bahawa nasab habaib Ba'alawi itu tak ada katanya. Nasab-nasab habaib, sayyid,
Kemudian syarif itu sudah tak ada lagi, kata, sudah terputus, kata dia. Padahal dari dulu para ulama kita tidak ada yang mengingkari jailun ba'da jail. Kita itu yang paling penting kita. Generasi itu gunanya kita berguru mengaji hadis. Sanad itu penting sehingga kita tidak mengada-ngada sesuatu yang baru. Kemudian kita tidak membuat-buat sesuatu yang baru. Jailun ba'da jail. Sudah secara turun-temurun itu diturunkan oleh generasi dahulu sampai kepada kita hari ini. Nah, ada yang mau mengatakan seperti itu. Tak tahu apakah sentimennya kepada para habaib zuriat Nabi, tak tahu. Kita dari dulu sudah dikenalkan oleh para ulama bahwa ada min ahlil baitin Nabi, ada ahlil bait zuriat Nabi SAW. Kalau di Mesir itu kantornya, gedungnya itu di samping Masyikhah Azhar, besar gedungnya. Itu nama gedung Nukhbatul Ashraf. Di Mesir tak bisa orang mengaku-ngaku dirinya habaib, tak bisa di sana ngaku-ngaku dirinya sayyid atau syarif. Dia punya bitaqah ni punya macam KTP dan bahkan lebih dihargai daripada KTP. Jadi kita nak naik kereta api, nak ketika ada pemeriksaan apapun, lihatkan Nukhbatul Ashraf, sudah selesai masalah. Ya, tanda Nukhbatul Ashraf dimuliakan betul oleh orang keluarga baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok di sana ada ranjinya. Si fulan anak si fulan, oh ke sini ranjinya. Si fulan anak si fulan, ke sini ranjinya. Jadi tidak bisa mengaku-ngaku. Nah gitu. Nah, memang masalahnya di Indonesia itu sedikit masalahnya. Hidungnya mancung, kulitnya agak terbuka segetek, pakai sorban rapi, pakai jubah putih, janggut pelihara ketek. Bercakaplah anak anta antu aja. Itulah Habib tu namanya. Itu yang masalahnya. Itu yang merusak sebenarnya, tapi tak banyak. Tak banyak, itu kan versan saja. Padahal mereka bukan habaib, karena mereka itu memang keturunan Hindia mungkin bagai, atau keturunan Arab maklum kan ada di kita ni yang Arab maklum dulu. Arab maklum ini tidak semuanya para habaib. Habaib itu banyak orang-orang alim, orang-orang saleh di situ. Ya, yang mereka telah berjuang, mereka telah memberikan berkhidmat untuk Islam. Nah, itulah para habaib. Ya, ada yang KW itu ada. Nah, itu yang merusak. Jadi dituduhlah habaib-habaib yang lain, yang alim, yang saleh, yang zuhud, yang warak tadi itu oleh sebab satu habaib gadungan tadi, habib gadungan tadi. Hidungnya mancung, kulitnya agak terbuka pula kata, pelihara pula jambang dengan apa ni, dengan jenggot, rapi pula, pakai sorban, pakai jubah. Tu bercakaplah macam orang-orang Yaman, anak lah, pakai anak-anak anta pula ya, itu dia. Tu sekali dia pergi waktu untuk berceramah, habis esoknya ditanyanya balik, kapan saya ceramah di masjid tu lagi pak kan ya. Itu masalahnya. Ini yang bertanya, bukan pengurus yang minta. Ini bertanya dalam di WA pengurus, Pak kapan ini ada kosong nih, saya ke Pekanbaru ni apa? Itu yang gadungan, itu yang merusak daripada citra para habaib, yang mereka sebenarnya orang-orang ikhlas, orang-orang yang alim, ya, cucu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Kabsyah ini beliau lahir, satu kaul mengatakan fi Syam, di Syam, ya, ada yang mengatakan la ya'rif, tidak mengetahui di mana kelahirannya, tapi dalam satu kaul beliau di Syam. Beliau banyak meriwayatkan hadis juga dari Rasulullah SAW, cuman tidak sebanyak para sahabat. Abi Kabsyah meriwayatkan hadis, beliau langsung ra'aitu Nabi SAW, aku melihat Nabi berbekam di antara katifai, di antara dua bahu. Jadi antara bahu ni dengan bahu ni Nabi berbekam di situ, ya. Ini boleh berbekam di sini. Bahkan Nabi katakan, ya, dan ditanya oleh Sayyidina Abi Kabsyah, kenapa berbekam di sana ya Rasulullah? Kata begini Nabi, kalau sudah berbekam di titik ini, maka tidak berhajat lagi untuk berbekam di titik yang lain. Nah, itu yang meriwayatkan hadisnya adalah Sayyidina Abi Kabsyah. Nah, begitu dia. Ya, memang Nabi SAW kan obat baginda Nabi kan dengan berbekam. Nabi bekam dengan habbatus sauda. Itu obatnya Rasulullah SAW. Agak demam Nabi berbekam. Nabi minum habbatus sauda. Itu salah satu daripada obat menandakan Nabi itu a'rad basyariyah. Maka dalam kajian kita tauhid akidah, ada sifat yang jaiz bagi Rasulullah. Sifat yang jaiz ni sifat yang jaiz, yang harus atau yang boleh kita bahasakan untuk Rasulullah sallallahu
sallallahu alaihi wasallam ada nama sifat a'rad basyariyah. Apa a'rad basyariyah? A'rad basyariyah itu sifat seperti sifatnya manusia biasa. Nabi punya sakit, Nabi ada rasa sakit, Nabi juga menikah, Nabi juga tidur. Nah, itu sifat a'rad basyariah Nabi. Kenapa sifat itu ada pada diri Rasulullah? Ya supaya kita pengikut baginda Nabi SAW tahu dan sadar bahawa kita ini disuruh oleh Allah bukan mengikut orang yang lebih daripada kita, seperti jin, seperti malaikat. Dia bisa terbang, dia bisa kemana-mana. Tapi dengan Nabi Muhammad, jisim, jasad seperti dengan kita, ada sakit, ada demam Nabi SAW, ada tidur, ada makan, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dengan berbekamnya, Abi Kabsyah langsung melihat Nabi berbekam, hijamah namanya. Cuman memang bedanya bekam Nabi dengan kebanyakan bekam kita hari ini. Ada kita berbekam hari ini pakai jarum, Nabi tidak pakai jarum. Nah, saya ini yang tak tahu juga saya kenapa sampai hari ini tukang-tukang bekam di kita ini banyak memakai jarum. Hampir mayoritas kita perhatikan bekam di mana-mana memakai jarum. Kenapa tidak memakai pisau? Bahwa yang namanya bekam baginda Nabi, kalau memang ingin sunnah dengan sunnah baginda Nabi SAW, Nabi pakai toreh. Nabi pakai toreh sedikit dengan halus. Ya, biasanya kalau orang bekam yang faham dia dapat dia cara memainkannya pisau tadi. Nah, kenapa hari ini banyak pakai jarum? Kadang kita pilih tanggal sunnah, kita pilih hari sunnah, tapi ternyata cara bekam tidak cara bekam sunnah. Jadi tidak juga sempurna sunnahnya Rasulullah SAW yang kita ambil. Kalau nak mengamalkan sunnah Nabi, jangan tanggung-tanggung, jangan sedikit-sedikit. Ya, sunnah Nabi sama dengan imam ketika salat subuh di hari Jumat itu membaca alif lam mim tanzil as-sajadah. Sunnahnya memang seperti itu, kamilan. Nabda'u min awal, dimulai dari awal. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin sampai wa hum la yastakbirun sujud. Kemudian berdiri lagi tatajafa junubuhum 'anil madaji'i sampai terakhir habis. Tuh rakaat pertama. Rakaat kedua, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura sampai selesai. Apa itu? Azaban alima. Ya, kalau tak salah azaban alima di terakhir sampai terakhir. Nah, itu baru sempurna yang disebut dengan sunnah. Ini hari ini imam-imam banyak memotong-motong saja. Entah tak tahu kita, entah mungkin permintaan pengurus, entah macam mana. Kita nak mengamalkan sunnah Nabi yang mana yang seperti itu. Oh, Nabi sunnah membaca surah yang dibaca Nabi kamilan sempurna. Macam dalam Sunan Tirmizi jelas itu riwayat hadis menjelaskan tentang kesunahan yang seperti itu. Ini ada imam-imam sekarang ini dipotong aja bagian pertengahan. Di mana itu? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. 4 ayat saja dibaca, habis itu sujud, habis itu naik dia. Tatajafa, ditambah 2 ayat saja. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima. Allahu akbar. Sunnah Nabi mana? Coba bukakan hadis mana, riwayat mana yang Nabi pernah membaca subuh Jumat seperti itu. Boleh kita tantang. Kalau bapak-bapak pengurus, kenapa kok imam masjidnya seperti itu diam saja? Apakah memang kehendak pengurus yang seperti itu? Nanggung mengamalkan sunnah itu, takkan dicatat pahala amal sunnah kita yang seperti ini. Kalau mengamalkan sunnah Nabi SAW, ya seperti apa sunnahnya Rasulullah? Nabi baca seperti buka dalam kitab At-Tibyan. Nabi membaca alif lam mim tanzil itu kamilan, secara sempurna, bukan seperti itu. Ini imam kita ambil pula nanti ada rahman itu sedikit saja. Itu pun bagian ujung diambil ada rahman kita itu.
surah Al-Insan, hal ata 'alal insan tu diambil je ujung daripada 3 ayat 4 ayat ujung dah selesai. Tidak, Nabi tak seperti itu. Maka contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamilan, secara sempurna. Begitulah pandangan para sahabat meniru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan sedikit-sedikit ya. Kita berbekam di tanggal sunnah, berbekam di hari sunnah. Cara bekam kita tidak cara bekam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir saya tengok masjid-masjid di Pekanbaru seperti itu di subuh Jumat. Kok seperti itu, ada apa? Atau salah memahami makna sunnah atau macam mana? Atau nak cepat mungkin, atau mungkin honornya lah 3 bulan tak dibayar Ustaz. Oh, kalau itu faham juga itu berarti salah pengurus. Sediakanlah copek. Hendaknya imam paripurna Ustaz tanya ke wali kota copek apa caranya kau bilang. Kalau pendek ayat kau bilang. Kalau pendek ayat kau jangan tak lu baca ayat ni kau sudah kalau kan. Qiril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau 3 bulan mesti 3 ayatnya. Tapi kalau lambat bulan, ayat-ayat yang 3 tu tak dibaca oleh. Allahu Akbar. Faham aja lah pengurus itu. Berarti lambat bulan berarti ya lu ni. Kadang memang hargai pula lah imam tu. Imam solat, ya, imam solat orang yang mulia juga. Posisinya je di depan, berarti lebih mulia dia daripada kita. Husnuzan kita kepadanya lebih kuat. Sedikit saja suudzan kita kepada imam yang di depan tu dalam mazhab kita Syafi'i percuma kita solat berjemaah. Sejak solat di rumah kita, husnuzan kita kuat kepadanya. Kemudian dia, yang jelas dia lebih mulia daripada kita. Buktinya dia kita letak di depan kita. Ya, kalau dia kita anggap sebagai orang yang biasa saja, pasti sejajarlah dengan kita. Ini dia lebih mulia di depan kita. Dia orang yang boleh kita ketahui juga, imam ni termasuk orang yang nomor 3 paling banyak mendapatkan pahala dalam salat berjamaah. Pahala yang pertama yang paling banyak dapat tu adalah orang yang punya masjid. Kemudian yang kedua siapa? Pahala muazzin. Ketiga imam. Imam siapa yang ikut solat dengan imam mengalir pahala kepada imam. Pahala imam tadi didapatkan oleh muazzin karena imam datang, karena ada azannya semua azan. Maka makruh hukumnya dia azan, dia pula yang jadi imam. Kenapa? Karena memang kedua-duanya pahala terbesar untuk dia. Makanya kalau ada dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang imam, bertinyo yang paling elok di saf yang pertama letakkan. Kalau gitu apa? Tak ada makmum je dah. Itu yang paling cocok. Ya, tapi kalau masih ada makmum, jangan kita yang jadi imam beri kepada orang lain untuk jadi imam kalau kita sudah melakukan azan. Begitu dalam kitab Matali'ul Badrain. Matali'ul Badrain fikih dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Jadi Kabsyah inilah memperhatikan Nabi berbekam. Kabsyah ini pula lah yang menengok para sahabat Nabi memakai topeng, dan topengnya itu mengambang. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, topeng itu dengan ada yang memanjang seperti ini, ada yang melintang. Nah, beliau melihat para sahabat begini, Nabi SAW ketika perang memakai topeng kamam tapi dengan cara melintang. Nah, melintangkan ada yang memanjang begitu, kemudian ada yang melintang. Nah, beliau melihat para sahabat Nabi memakai dengan yang melintang itu. Nah, beliaulah Kabsyah, Abi Kabsyah yang melihat sahabat Nabi seperti itu. Kemudian Abi Kabsyah ini juga mendengar sebuah hadis Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu orang yang baik kepada keluarganya. Nah, itu dia. Jadi ingin menandakan orang baik itu, coba tengoknya dengan keluarganya. Baik tak dia dengan keluarganya? Bagus nak ta'amul muamalahnya dengan keluarganya? Nah, ketika baik, bagus muamalahnya dengan keluarganya, maka dia termasuk orang yang baik. Begitu kata Abi Kabsyah yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tak baik dengan keluarganya, ada. Dianggap saja keluarga tu cuma tompek singgah menumpang saja. Poneknya di luar, kegiatan-kegiatan, pulang ke rumah, menolok keluarga, habis tu apalagi beraktivitas lagi. Nah, kalau seperti itu tidak yang baik dengan keluarga. Yang baik dengan keluarga, dia ta'amul, bermuamalah, ada cengkeramanya, ada ketawanya, bahkan ada anak-anak yang menangis dalam rumah itu. Saya ingat kalam Syekhuna Usamah Sayyid Al-Azhari hafizahullah ta'ala, Syekhuna beliau mengatakan, kata beliau, rumah yang paling diberkahi oleh Allah tu rumah yang di dalamnya ada teriakan, ada tangisan daripada anak-anak. Jadi ada anak-anak yang heboh kan, kita kalau ada cucu anak di rumah tu kadang berkelahi dia, heboh kadang-kadang. Itu rumah yang paling diberkahi oleh Allah.
Tapi kalau rumah yang tak ada hiruk pikuk, tak ada tangis, tak ada canda, tak ada marah, tak ada apa, itu rumah, justru rumah itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kenapa kok bisa tidak diberkahi pula oleh Allah? Ya karena rahmatnya Allah terhadap anak-anak tentu lebih banyak mengundang daripada malaikat rahmat datang ke sana, karena ada tangisan daripada anak-anak. Ya ada juga bagi datuk-datuk kau, nenek-nenek kau malainya nengok cucu-cucu menangis. Kalau penangis jangan sikoi bawa anak kau bawa pulang ke rumah kan dia. Akan balik sikoi abi poca dek kacau dan poca candy dan poca guci dan poca jangan bawa sikoi lagi. Jadi memang anak terketek pula hatinya. Mak macam itu kan pula mak aku kat awak je kan. Ayo nak dibawa anaknya lah. Nak tentu dek neneknya tu dah cucu tu lah membawa rahmat ke situ. Yang buat ke sekolah habis pacar guci dan kau mahal boleh kau dia boleh di Makkah kau boleh di Eropah waktu ke Eropah kau boleh dah. Cucu kau gila aja pakai cak-kencak main bola di rumah pakai. Ada siko tu Pak. Aku ada jembut ni dulu. Itu disebut man la yarham la yurham. Nabi katakan itu Pak, man la yarham la yurham. Siapa yang tak penyayang tak akan disayang dia. Kalau bapak ibu nakkan sayang ke cucu, dia tidak akan disayang pula oleh cucunya. Itu Nabi sendiri jamin man la yarham la yurham. La yarham, orang yang tak punya kasih sayang tak akan la yurham, tak akan disayang. Nah itu ya, biarlah apa salahnya, memang masa dia seperti itu. Justru saya mengingat waktu itu kalam Syekh Usamah Syed Ansari. Maka dalam majlis beliau kami ngaji dengan beliau kitab Sunan Tirmizi, kitab Syama'il Muhammadiyah, Kharidatul Bahiyah, kemudian Luqtatul Ujlan. Banyak kitab yang kita baca dengan beliau, termasuk Asbah wal Nadhair. Saya coba kemarin mencatat kitab yang kita baca dengan beliau dan yang sudah kita khatamkan itu. Ada sekitar 13 kitab yang saya baca dengan beliau, Syekhna Usamah Syed Al-Azhari. Jadi beliau kalau ada anak-anak yang berlari-lari, ribut di majlis itu, beliau tak open. Biasa saja bagi beliau. Tapi yang beliau minta para hadirin yang ikut mengaji dengan beliau fokus, jangan hiraukan dengan itu. Ya gitu. Kadang anak-anak tu ya, memang dari dulu lagi, dari zaman dulu lagi. Buka dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Bahkan Imamul A'zam, ya Imam Abi Hanifah, tak salah Imam Abi Hanifah bin Nu'man, ya, dalam kitab Ta'limut Ta'lim lil Imam Zarnuji. Kadang ketika beliau berlari-lari itu, ketika beliau mengajar itu sedang majlis ta'lim seperti ini, ibu anak-anak yang berlari ke situ tu, berdiri pula beliau. Setelah itu tu duduk pula beliau balik. Setelah itu ada nampak anak-anak masuk berlari mendekati majlis beliau berdiri pula. Imamul A'zam, imam besar yang sedang duduk di majlis ilmu, disebutkan dalam Ta'limut Ta'lim. Jadi setelah selesai dars, setelah selesai pengajian, ditandangi imam tadi oleh muridnya, ya Syekh, ya Imam, kenapa dalam majlis kadang engkau berdiri, kadang engkau duduk, kadang engkau berdiri lagi, kadang engkau duduk? Ada apa? Kenapa? Jadi kata beliau Imamul A'zam tadi, ketika aku dars, ketika aku pengajian, anak guruku datang berjalan, dia berlari. Yang berlari itu anak syekh aku, anak guru aku. Karena aku menghormatinya, memuliakan guruku, tentu aku juga menghormati anaknya. Nah begitu dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi biasa saja anak-anak berlari apa segala macam. Nah kadang cuma jemaah kita ni yang tak faham, yang tak mengerti. Kadang dia hariknya dia nya, padahal itu anak ustaz rupanya. Hui, keluar katanya. Ayah ceramah apa cara nyuruh anak keluar? Keluar tu. Kadang digertak pula dia. Ayah sedang ceramah. Cik nak menyabik aja. Pak, itu anak ambo tu, pak ni ustaz tadi. Itulah malu je pak cik tu je, dia tengok itu. Keluar, mokak je. Main di luar kan. Kadang jemaah tu tak faham ni. Jadi itulah man la yarham la yurham. Ingat hadis Nabi, siapa yang tak dicintai maka dia tidak akan mencintai. Man la yarham la yurham. Jadi ke anak cucu kalau cuek kita, ketika awak lah tua besoknya cuek je ke kita tu. Tak akan ada sedikit pun sayangnya ke kita. Ya sakit nenek malah jenguk nenek awak kecil amaknya kenya. Tak ada biar jelah maknya. Kalau bisa dia dulu capek mati nenek, tak apa hidup je lagi ni. Karena tiap pulang ke rumah tu heboh tadi nenek, tak boleh. Man la yarham la yurham. Maka itu sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat Nabi ke cucu Sayyidina Hasan Husain. Ya Allah. Sampai Nabi khawatir ketika Sayyidina Husain tu akan terjatuh. Barulah tu ucap Nabi, godang fitnahnya rupanya.
dengan adanya anak, dengan adanya cucu. Sampai Nabi sujud, duduk Sayyidina Hasan di kepala Nabi. Lama Nabi sujud, tak bangkit Nabi SAW karena takut cucu terjatuh. Dipanjat pula dari belakang ketika rukuk oleh Sayyidina Husain. Tak cepat Nabi bangkit daripada rukuk. Begitulah ya sayangnya Sayyidina Rasulullah kepada insannya, insan manusia ciptaan Allah. Hadis an Abi Kabsyah Umar ibn Sa'd an-Namiri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi kita Abi Kabsyah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata. Apa kata Rasulullah? Salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, khamsah lima, salasa yaumis sulasa. Berarti yaumis sulasa berarti itu disebut dengan hari yang ketiga. Ahad hari pertama, isnaini hari yang kedua, isnaini maka dia orang kita bilang Senin. Nah, sulasa mestinya orang kita bilang Selasa. Nah, itu hari yang ketiga. Salasatun arba'ah, Ar-Rabi' yang keempat, Rabu di kita. Khamis yang kelima, Khamsah itu lima. Jumat tidak ada kaitannya dengan bahasa dengan hitungan hitungan jumlah bilang angka. Salasatun tiga. Uqsimu alaihinna, aku bersumpah di atasnya, kata Rasulullah. Ini Nabi bersumpah. Berarti kalau Nabi bersumpah, berarti perkara ini penting. Tiga perkara yang aku bersumpah, kata Nabi SAW. Wa hadithukum hadisan, dan aku ceritakan kepada kamu akan satu cerita. Fahfadhuha, ya cerita maksudnya berita gitu. Fahfadhuhu, dan hafallah, ingatlah, begitu. Jadi Nabi kadang bercerita ke sahabat, kemudian Nabi katakan ingat yo, kata Nabi. Ya, begitu. Sama, ingat ya, fahfadhu, jaga. Jaga maksudnya hafal. Nah, begitu. Fahfadhu, hafal. Hafal, jaga, ingat baik-baik. Nah, begitu pesan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang tiga itu? Pertama, mana qasamalun abdi min sadaqatin. Nah, itu dari kemarin juga ada pengkalan hadis ini. Mana qasamalu abdin min sadaqatin. Tidak berkurang harta seseorang hamba daripada sedekah. Ini Nabi bersumpah. Nabi bersumpah tidak akan berkurang. Bersumpah Nabi SAW tak akan berkurang harta daripada bersedekah. Dengan sedekah tak akan berkurang harta kita, baik hisinya ataupun maknawinya, baik dengan jumlahnya ataupun dengan takarannya. Nah, itu sudah kita jelaskan kemarin. Ya, tidak berkurang. Pertama, Allah berkahi, kemudian tidak berkurang dari nisbah pahala. Apa kemarin dicontohkan di hadis kemarin? Ya, aturannya kita, na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah, kita mungkin ya ditakdirkan mengalami ada tabrakan atau apalah umpamanya di depan itu. Ya, kalau mestinya menengok dengan kejadian itu, dengan adanya apa kemarin kita contohkan apa? Nabrak belum? Ya, mungkin ditakdirkan kita di sana tuh bertabrak dengan orang lain, atau mungkin ada tabrakan di sana kemudian kita terkena. Kemudian kalau kita hitung-hitung mengeluarkan uang jauh lebih besar daripada kita bersedekah di awal tadi. Kita sedekah cuma 100.000. Kalau tak bersedekah tadi, hilang duit berpuluh juta atau jutaan untuk memperbaiki mobil dan mengganti mobil orang tadi. Nah, itu berkah. Jadi maka oleh karena itu Nabi jamin tidak akan berkurang daripada harta seorang hamba yang ia sedekahkan. Belum pernah kita mendengar lagi Pak sampai hari ini orang yang mengeluarkan zakatnya kemudian dia bangkrut, tidak berzakat lagi. Tak pernah kita mendengar. Tak pernah kita dengar ada kisah dalam hadis atau di zaman salaf orang yang bersedekah, orang yang berzakat setiap tahun kemudian dia tidak berzakat lagi. Tidak. Kenapa? Karena selalu hartanya tadi ziyadah, selalu hartanya tadi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Yang tak berzakat kemudian berzakat ada kita dengar, ya. Tapi kalau yang sudah berzakat kemudian dia tidak lagi berzakat, tidak ada. Kecuali mungkin orang yang Allah tutup imannya, Allah tutup hatinya. Wala zalima 'abdan mazlimatan sabara 'alaiha ila zadahu Allahu 'izza.
Dan tidak ada kezaliman seorang hamba, tidak ada seorang hamba melakukan kezaliman tapi dia sabar di atas kezaliman itu, kecuali Allah tambah kemuliaan untuknya. Sabar, difitnah sabar, dihina sabar, ya, dikucilkan sabar. Nah, itu Allah tambah akan kemuliaan padanya. Nah, ini kalau orang yang terzalimi. Nah, gitu. Jadi kita ada melakukan terzalimi yang dengan sabar saja, tak perlu juga harus kita balas, tak perlu juga harus kita komentari. Ya, kezaliman itu akan hina dengan sehina-hinanya. Ya, Allah Ta'ala sudah sebutkan di dalam Al-Quran juga begitu. Bahkan bisa yang hina itu menjadi mulia di sisi Allah, yang hina bahkan menjadi mulia, yang mulia bisa menjadi hina. Tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghinakan orang yang mulia dan memuliakan orang yang hina. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Kata Nabi, ini Nabi bersumpah nih. Berarti kalau bersumpah Nabi berarti serius. Sabar sajalah kalau kita dizalimi, sabar sajalah kalau kita terzalimi. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin, dan tidak Allah bukakan, wala fataha, dan tidak telah membukakan seorang hamba akan pintu masalah meminta-minta. Inyo minta-minta ke orang sana sini, inyo keinginan inyo yang memulainya. Maka kata baginda Nabi SAW, maka Allah akan bukakan kepadanya pintu kemiskinan. Nah, maka kalau orang yang suka meminta-minta, itu nak akan pernah Allah izinkan ia untuk lama kayanya. Kalau kayunya mungkin sekejap saja, dan itu pun tidak berkah. Mungkin dengan hilangnya hartanya, lenyap, mungkin dengan mengalami kebakaran apa dan lain sebagainya. Tapi Allah akan hinakan dia, akan Allah buat dia fakir, akan Allah buat dia bangkrut. Wa uhadditsukum hadisan fahfadhuhu. Kemudian Nabi lanjutkan, dan aku akan memberikan kepada kalian juga 4 perkara, maka hafallah. Apa yang 4 itu? Innamad dunya li arba'. Dunia itu cuma untuk 4 nafarin golongan saja. Siapa golongan yang 4 itu? Pertama, kata Nabi SAW, abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Nah, dunia itu untuk 4 golongan saja. Mudah-mudahan kita ada di salah satu 4 golongan ini, ya. Tapi kalau bisa golongan pertama nih, jangan golongan yang lain. Yang pertama, abdun razaqahu Allahu malan wa ilma. Seorang hamba Allah beri rezeki harta dan ilmu. Donya agi piti di Allah, ada harta dia agi, ilmu ada pula, alim. Dia orang alim, dia punya harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, sehingga dengan ilmu itu dia takut kepada Tuhannya. Dengan harta itu yasilu fihi rahimah, dengan harta itu dia hubungkan silaturahim. Dia bantu fakir miskin, dia bantu anak yatim, dia bantu yang butuh sekolah. Wa ya'lamu lillahi fi haqq, dan dia tahu apa hak Allah Ta'ala terhadapnya. Fahadha bi afdalil manazil, inilah semulia-mulia kedudukan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Allah beri harta, kemudian Allah beri ilmu. Ilmu ini maksudnya ilmu agama saja tidak. Ilmu tentang menggunakan harta. Tahu dia harta ini kemana akan ia berikan. Tahu dia ketika sampai nisab ia keluarkan zakatnya. Tahu ia sampai haulnya ia keluarkan zakatnya. Tahu dia cara menghitung zakat. Tahu dia mana hak dia, mana bukan haknya. Nah, itu maksud ilmu. Ada orang Allah beri harta, Allah beri ilmu. Nah, dengan ilmu dia takut kepada Allah. Ya, berarti ilmu juga ilmu agama, juga ilmu umum tentang hartanya. Dengan hartanya ia silaturahim. Ia hubungan silaturahim di antara manusia orang banyak, maka orang inilah yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama yang kaya banyak. Ada dahulunya namanya Abdullah bin Mubarak namanya, ulama sufi dan ulama hadis juga. Abdullah bin Mubarak itu punya harta deposito saja, harta beliau yang setiap tahun saja, Ra'sul Mal namanya, Ra'sul Mal, harta yang tetap saja itu sekitar 400.000 dinar. Ada mengatakan dinar dan mengatakan dirham. Tapi kalau dihitung-hitung tuh kalau dengan uang kita triliun ini. Setiap tahunnya, setiap bulannya beliau selalu mengeluarkan 100.000.
dirham, 100.000 dirham untuk orang-orang fakir miskin, anak yatim, anak-anak orang-orang yang butuh hajat. Bahkan dia katakan, siapa yang akan berangkat haji datang kepadaku dan akan aku kasih uang. Maka orang-orang sebelum berangkat haji datang ke tempat beliau dan beliau kasih uang dan berangkat haji. Jadi suatu ketika beliau ini hidup di zaman di kurun yang ke-300 Hijriah, tak salah Imam Ibn Mubarak. Jadi di zaman itu berdatang beliau ke istananya Harun Ar-Rasyid. Datang ke istana Harun Ar-Rasyid. Ada ketika itu Sultan namanya Jahrun kalau tak salah dalam kisah itu. Beliau datang ke daerah itu, orang-orang daerah itu keluar seluruhnya, ingin bersalaman dengan beliau. Bukan ingin minta harta beliau, ingin bersalaman, ingin menyembel berkah. Ini orang alim kaya lagi. Bersalam. Dan akhirnya Jahrun bertanya, kenapa kok orang-orang ramai ke sana, berkumpul seluruh orang, ada apa? Jadi kata anak buah si Jahrun itu adalah Ibnu Mubarak, seorang ulama yang terkenal sufi yang kaya raya. Mengapa beliau bertujuan ingin bersilaturahmi ke tempat kita. Nah, kata beliau, jadi itu ramai orang yang datang ke beliau untuk ingin mengambil keberkahan beliau. Banyak yang kaya-kaya daripada ulama. Imam Syafi'i juga seorang yang kaya raya. Kemudian Imam Nawawi juga begitu, sahibud dukan. Maka disebut dengan orang yang memiliki warung, orang memiliki kedai. Banyak para ulama-ulama yang kaya raya. Maka dengan ilmunya ada, harta ada. Dengan ilmu tadi tahu dia cara menggunakan harta, tidak maksiat dia kepada Allah. Tahu dia mana yang fardu ain dia tunaikan zakat, mana yang kifarat, mana yang nazar, dia kerjakan. Mana yang fardu kifayah, memberi makan orang-orang lapar di kampung tu, tahu dia. Memberi pakaian kepada orang yang tak berpakaian, tahu. Mana yang sunnahnya mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah, tahu dia. Nah, ini semulia-mulia maqam atau darajat. Ada yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Ada seorang hamba yang Allah beri rezeki ilmu tapi tidak Allah beri rezeki harta. Jadi ilmu itu juga rezeki itu, Pak. Jadi jangan kita identik dengan rezeki itu cuma harta saja. Nah, ilmu itu rezeki itu. Ilmu rezeki. Ada orang yang Allah beri ilmu tapi tidak Allah beri harta. Tapi orang ini mendapatkan dua pahala. Pahala memiliki ilmu, pahala memiliki harta. Kenapa? Biniyatin shadiqniyah. Baik niatnya, bagus niatnya. Apa dikatakannya? Kalau dia melihat orang kaya, langsung terucap olehnya, lau anna li malan la'amiltu bi'amalin fulan. Kalau aku Allah beri harta, kalau aku orang kaya, aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan. Fulan itu mudah infak masjid, infak untuk anak yatim, infak pesantren, mudah sekali fulan tadi. Ada niatnya. Bisakah dia mengerjakan niatnya tadi? Bisa, karena sudah ada ilmu. Nah, ada ilmu walaupun tak ada harta, dia dapat dua nih. Dengan pahala ilmunya, dengan pahala niat. Jika dia seperti orang kaya, bisa dia lakukan karena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada tu. Lupanya je janjinya tu. Lah kayu macam itu tu lupanya. Sama dengan para caleg-caleg waktu. Kalau dia duduk besok ikut dan buat. Lah duduk lah terduduk pula ndak je lah. Lah ditanya pula kayaknya Pak terkenang dah Pak ada janji membolo masjid pun. Ndak ada rasanya tu kata. Itu yang payah tu. Kenapa? Ya karena memang niat tadi ada. Kalau ada niat Allah ingatkan. Wa abidun razaqahu Allahu mala wa lam yarzuqhu ilma. Ada pula orang yang Allah beri rezeki harta tapi tidak Allah beri rezeki ilmu. Cik kayu ajanya. Tapi jahil, tak tahu cara menghabiskan harta, sehingga dia habiskan harta untuk berfoya-foya, dia habiskan harta untuk maksiat, dia habiskan harta untuk memfasilitasi orang untuk melakukan maksiat, melakukan judi bersama, melakukan turnamen catur dengan adanya judi begitu, dengan adanya judi di dalamnya. Kemudian diadakan perkumpulan minum khamar, dia yang menanggung seluruhnya. Nah, yang seperti ini
Dia ada harta tapi tak ada ilmu. Bighairi ilmin la yattaqi fi rabbah. Dia tak tahu cara takut kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah. Banyak juga ni. Dia tak tahu cara menggunakan harta untuk menjalin silaturahim. Tak tahu dia cara memakai harta. Kata baginda Nabi, fahadha bi akhbathil manazil. Inilah kedudukan yang paling hina. Akhbathi manazil. Ini kedudukan yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya harta tapi tak ada ilmu, sehingga tak jelas harta ni ke mana-mana saja. Ada datang orang masukkan proposal untuk panjat Batang Pinang, ada keyboard di dalamnya. Kemudian ada juga judi, age juo, inyo fasilitasi. Kemudian ada pula ya orang datang untuk pembangunan perluasan gereja, inyo tolong juo di angku go. Dia piti banyak. Sebab tu ada pula lagi, ada orang melakukan sabung ayam, apa namanya tu, adu domba ayam, apa untuk memeriahkan acara ini di satu pulaunya. Tak ada ilmu lah. Apa tadi? Cik piti aja namanya apa nganya? Kok akhbathil manazil. Kok adalah kita yang seperti itu, berarti kita termasuk orang yang buruk kedudukan kita di sisi Allah. Dan ada lagi, lam yarzaquhullahu mala wala ilma. Ada pula orang dah Allah bagi harta, nak pula Allah bagi ilmu. Harta tidak punya, ilmu pun tidak punya. Sehingga tak ada yang dapat cik je lah. Harta tak ada, harta tak ada, ilmu pun tak ada. Tapi masih bisa dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulan. Kalau aku punya harta, aku akan lakukan seperti si fulan lakukan. Cuman keburukan. Yang si fulan tu nampak dia inyo yang menanggung keyboard, inyo yang apa namanya tu, yang ada perempuan-perempuan menari-nari kemudian dikasih uang. Sawer. Curiga juga ada bapak yang hafal kan, jangan pernah sawer boleh ini. Awak dia nak pernah mau menyebut pun nak lurus sawer. Ya, jangan-jangan dia jadi si yang tak punya harta ni, tak punya ilmu ni sudah bercita-cita kalau mak juga piti macam apa ni kan bisa sawer ke perempuan tu, berdusi goyang, diselipkan uang apa segala macam. Itu dalam angan-angannya, maka dia tadi sudah berdosa dengan tidak adanya ilmu, berdosa pula dia dengan niat yang tak baik yang akan dilakukan. Nah, tapi tidak separah yang pertama kedudukan ni. Yang kedudukan ku inyo ndak punya harta, inyo ndak punya ilmu. Ndak tahu, ndak ada harta, tak ada ilmu, tapi berangan-angan seperti angan-angan orang jahil yang punya harta. Tapi lebih parah kedudukan di atas tadi, dia punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga tak tahu dia untuk cara melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa yang di atas tadi lebih parah dosa dibandingkan di bawah? Karena penyebab yang di atas itulah dia memfasilitasi orang untuk berbuat maksiat. Kalau yang kedua kok, yang terakhir kok dia ndak ada pengaruh, cuma niat di hatinya aja. Piti ndak punya, ndak bisa memfasilitasi orang maksiat. Kalau yang kedua tu uang punya, dia bisa memfasilitasi orang melakukan maksiat, dia bisa memberikan sesuatu kepada orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka empat inilah kedudukan manusia. Empat inilah manusia di dunia ni, kata Nabi kita SAW. Pertama, ada orang yang Allah beri ilmu, Allah beri harta. Ini kedudukan yang paling mulia. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada ini. Amin. Yang kedua, ada orang yang Allah beri ilmu tapi tak Allah beri harta. Nyo berilmu tapi tak kayo, nyo berilmu tapi tak. Tapi jadilah masih ada niat dia ketika dia nanti menjadi orang yang kaya, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, ada orang yang Allah beri harta tapi tidak Allah beri ilmu, sehingga hartanya tak jelas kemana habisnya, dan bahkan untuk memfasilitasi orang-orang melakukan maksiat. Yang keempat, baru yang keempat di situ adalah orang yang tidak Allah beri harta dan tidak Allah beri ilmu. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.